Netizen juga sekarang begitu kan, berkomentar ini, berkomentar itu, termasuk ketika Pilkada DKI Jakarta kemarin. Betul Ya, tidak? betul sekali, utamanya setelah debat begitu ya, yang bisa kita katakan sukses begitu untuk acara debat publik final pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang dilakukan Rabu lalu. Nah, tentu acara ini tidak akan pernah lepas dari sosok sang moderator Ira Kusno yang juga jadi perbincangan netizen. Saya sepakat, kemarin kayaknya penontonnya tidak terdengar ya di televisi ya. Untuk Apa tuh? terakhir kalinya akhirnya kita bisa mendengar satu debat yang clean dari suara sorak-sorai penonton. Nah, perempuan yang pernah menjadi presenter berita ini lagi-lagi menyita perhatian penonton dengan ketegasan dan kelugasannya saat memimpin debat. Namun menurutnya, debat final Pilkada DKI kali ini seharusnya bisa lebih panas. Mengenakan busana rancangan Ivan Gunawan, Ira Kusno tampak lebih segar dan santai saat menjadi moderator debat final Pilkada DKI Rabu 12 April lalu. Entah mengapa, ketika memanggil pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI, ia tidak menjabat tangan para kandidat. Padahal dalam debat pertama, Ira Kusno melakukannya. Tetap di sini, saya sebenarnya ingin salaman, tapi saya sudah janji sama KPUD nggak boleh salaman. Kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan. Kita sepakat? Ketegasan Ira Kusno terlihat saat para pendukung menyoraki kandidat yang sedang menyampaikan visi misinya. Saya ingatkan kepada para penonton, sekali lagi, pada saat salah satu paslon memberikan jawaban, tanggapan, tolong ditahan, tepuk tangan maupun seruan-seruan. Tadi kita sudah berkomitmen, kalau ada yang tertangkap melanggar komitmen, saya akan langsung tindak tegas karena ini adalah debat pamungkas. Keseriusan Ira bahkan sudah tampak dalam gladi resik debat pada Rabu siang. Ia memastikan segala pergerakan dan pertanyaan yang harus disampaikan kepada para kandidat dengan detail. Seperti dilansir cnnindonesia.com, Ira Kusno menyatakan debat kali ini sebenarnya bisa lebih panas. Ia juga menyebut debat pertama jauh lebih seru dibandingkan debat pamungkas. Namun usai debat, Ira tampak jauh lebih santai. Bahkan meminta para kandidat berfoto selfie bersama. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Nah, di studio sudah ada moderator debat final Pilkada DKI, Mbak Ira Kusno. Good morning, Mbak Ira. Kita salaman dulu dong. Ini boleh salaman nggak? Boleh, tapi kalau yang ini nggak dilarang sama KPU kan? Dan kalau bilang tangannya dingin atau panas juga nggak ada yang marah pasti. Oke. Selamat datang kembali di Good Morning Mbak Ira. Ya, Mbak Ira, satu kata soal debat kemarin selain kurang panas itu tadi. Apa? Bingung juga ya. Penontonnya ternyata jauh lebih tertib dari yang dipikirkan gitu ya. Padahal jumlahnya ditambah dan panelis itu dan saya juga sempat protes karena tadinya kita berpikir kalau ini dari masyarakat untuk Jakarta harusnya komunitasnya jauh lebih banyak dibanding tim pendukung gitu ya. Tapi kan memang sudah ada komitmen antara KPUD dengan tim SES. Jumlahnya memang harus ditambah karena banyak sekali yang ingin melihat berhubung ini debat pamungkas. Karena itu kemudian kita sempat waduh ini gimana gitu ya, khawatir nggak bisa dikontrol gitu. Tapi ternyata cukup manis gitu, walaupun sempat ada yang ribut begitu ya, begitu kita sampaikan bahwa kita punya komitmen dan semua harus tenang, kalau ada yang melanggar berarti harus keluar dari ruangan. Dan 1-2 kali ada yang sedikit nakal, tapi sesudah itu aman dan saya apresiasi sebenarnya untuk itu. Ya, di televisi sih hampir tidak terdengar ya. Barangkali ketika lagi live di stage itu terdengar, tapi di televisi sama sekali tidak terdengar dan tidak ada komentar juga ya penontonnya seperti apa. Iya, betul. Beda sama yang pertama. Yang pertama itu kan kita lebih atau Mbak Ira bahkan lebih ekstra kerja keras ya menertibkan mungkin, penonton. Iya, karena itu pertama juga kan, lebih itu panas. Pertama dan ada 3 kan. Dan pertama kali juga 3-3-nya muncul bersama. Betul, betul. Sekarang hanya ada 2 ya. Itu lebih mudah atau tidak sih buat Mbak Ira sendiri? Lebih sebenarnya kalau soal penonton berarti menjadi lebih mudah gitu ya, tetapi ini pada soal format yang berbeda, ada pertanyaan dari komunitas dan ini yang kemudian banyak dipertanyakan lewat
media sosial, apakah ini settingan atau tidak, bagaimana Bahwa tidak pemilihan, atau tidak. betul. Jawabannya apa itu? Jawabannya tidak, karena artinya tidak disetting. Oh. Karena ini semua adalah memang ide awalnya dari panelis, mengatakan bahwa kalau memang ini debat pamungkas, tolong dong suara masyarakat juga dimasukkan, Jadi ini suara gagasan dari panelis ya? dari panelis, dan KPU DKI menerima sebagai sebuah pembaruan begitu. Tapi mereka juga nggak sendiri. Mereka mengatakan karena semuanya itu debat KPU formal dan dibatasi dengan undang-undang, mereka harus konsultasi dulu ke KPU nasional. Jadi itu prosesnya nggak langsung. Panjang. Dan panelis mengatakan kami yang tanggung jawab, kami yang verifikasi, kami yang akan memilih begitu. Oh jadi yang memilih yang bicara atau yang bertanya itu panelisnya? Bukan, artinya yang memilih komunitas itu panelis Oh, yang Prabu oke. gitu ya. Iya, Jadi pertama pemilihan dulu, verifikasi, baru kemudian pertanyaan. Pertanyaan itu semua di FGD-kan. Jadi artinya memang pertanyaan keluar dari masyarakat. Oke. Tetapi memang didampingi oleh panelis. Sehingga ketika keluar pertanyaan, ini seperti soal ujian begitu ya. Kalau analoginya adalah bagaimana kemudian kata dan bagaimana frasa kalimat itu coba dibantu oleh panelis. Tetapi pertanyaan semua muncul dari FGD dengan komunitas. Oke, jadi yang namanya settingan sampai pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar nggak ada ya, itu murni dari mereka. Termasuk orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu murni dari komunitas sendiri untuk memilih. Dan itu dipilih oleh panelis. Oke. KPUD sama sekali tidak ikut campur di sana, bahkan KPUD tidak tahu pertanyaannya apa. Yang lucu adalah ketika orang bertanya, kenapa tiba-tiba moderator, kenapa Ira Kusno itu tahu pertanyaannya di cue card. Saya cuma begini, bahwa kalau kita running atau menjadi host sebuah acara, kan kontrol semua di kita. Berarti kita harus siap dengan apapun. Saya punya list semua pertanyaan yang akan diajukan. Oke. Daftar pertanyaan saya ada, tapi saya tidak tahu mana yang akan terambil dipilih. gitu. Nah, kenapa saya? Karena kalau panelis yang ikut serta, nanti orang mengira bahwa itu ada intervensi gitu. Tapi kalau saya, sepanjang saya hanya punya daftar pertanyaannya, saya kan hanya membantu gitu. Kalau ada yang tidak jelas, ada yang terbata-bata, karena gugup misalnya gitu ya. Terjadi juga pada akhirnya ya? Betul, itu kurang lancar membacanya, saya akan bantu. Jadi sama sekali bukan, oh iya pertanyaannya pasti ini. Karena ya saya punya sederet pertanyaan, kalau ada yang lebih detail lagi gini, tapi kan cue card-nya cuma sedikit. Ya saya kan nggak bawa semua cue card pada satu segmen gitu. Itu sih urusan MC dan juga moderator lah ya. Temanya bukan MC itu biasa. Iya. Belum pernah dia namanya MC off air ataupun on air berarti kan. Oke, kita jeda dulu pemirsa dan kami akan terus melanjutkan perbincangan dengan Mbak Ira setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami. Oke, masih bersama kami di Good Morning dan tadi kita ya di off air lagi bicaranya seru banget. Iya, soalnya itu Behind tadi the lah scene. ya. Behind the scene plus komunitas yang memang tidak ada rekayasa, yaitu real apa adanya, pertanyaannya juga memang keluar. Barangkali itu muncul pertanyaannya karena begini Mbak Ira, apa namanya? Kok sepertinya pertanyaan yang muncul itu lebih Menyudutkan. menyerang satu pihak begitu. Paslon 2 begitu ya. Paslon dua gitu. Terus terang ya. Karena udah nonton semua juga sih. Dan semua juga. Ya itu, jadi saya sendiri sebenarnya punya semua daftar pertanyaannya gitu ya, Prabu, Daniar. Dan itu sebenarnya dari semua pertanyaan ada yang lebih pro ke paslon 2, ada yang lebih pro ke paslon 3 atau saling menyerang yang 2 atau 3. Tetapi kok ya yang keambil adalah yang lebih banyak menyerang paslon 2 gitu. Ya kok dilalah gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau misalnya mau dilihat semua ya sebenarnya, tapi yang bisa tahu pertanyaan itu kan hanya panelis dan saya gitu. Itu fair sebenarnya, dua-duanya ada, tapi itu tadi kok dilalah gitu yang keambil. Poinnya adalah pertanyaan sesusah apapun, yang jawab tuh bagus apa enggak. Kalau pertanyaan susah dijawab dengan luar biasa, poinnya sebenarnya harusnya lebih naik. Dan sisi positif itu harusnya dilihat, karena saya melihat paslon 2 itu menjawab dengan baik gitu, pertanyaan-pertanyaan sulit itu. Jadi harusnya orang merasa bahwa terlepas dari apapun, ketika paslon bisa menjawab dengan baik, 2 atau 3 poin lebih untuk mereka, apalagi kalau pertanyaannya susah. Ya betul juga sih. Nah kadang-kadang memang
tidak semua orang bisa melihat itu begitu. Karena komentar itu kan asal aja cepet banget begitu ya. Netizen tuh jumlahnya ribuan bahkan jutaan kali Iya. ya. Bahkan kami sempat cuplik juga beberapa di antaranya lewat Twitter, begitu salah satunya soal Ira Kusno tepatnya. Lagi-lagi Karena ada survei nih siapa menurut Anda yang menang paslon 2, paslon 3 tuh Ira Kusno. Ira Kusno yang menang katanya gitu. dari debat pertama juga gitu kan ya. Coba kita lihat meskipun memang jumlahnya nggak terlalu sebanyak ataupun seepik yang dulu ya debat pertama. Kita coba lihat deh. Oh, Coba. oke, kita lihat di sini. Debat Pilkada DKI. Make Ira Kusno great again. Nah, ketahuan dong ini aku jadi Amerika Serikat nih. Ira Kusno nih. Terus coba kita putar Tawan lagi cowok nih. Ada ya. lagi tidak yang lain? Mas Roy Putra. Coba. Oh, ini ketawa nih. Hahaha, Ira Kusno. No handshake. Oh iya, itu kenapa sih? Honesty is the best policy. Apa sih, kenapa sih? Mbak Ira nggak... Jadi ternyata Ya, jabat tangan yang saya lakukan di debat pertama itu menimbulkan polemik lah behind the Oh, scene-nya gitu. gitu. Polemik Jadi di saya- antara ini penyelenggara atau tim ses, pendukung. nggak usah dibilang siapa iya, yang iya, protes iya. gitu ya. Yang penting itu jadi polemik dan kemudian ke pihak KPUD itu wanti-wanti, udahlah Mbak Ira, daripada nanti misinterpretasi lagi nggak usah salaman gitu. Jadi saya bilang ya sudahlah, saya nggak usah salaman. Kalaupun saya harus salaman nih, saya nggak mau bilang deh apa yang saya rasain gitu. Tapi Gitu itu pun masih ada yang ternyata. gitu di sebelah paslon tertentu gitu pendukungnya. Gitu ceritanya, kenapa Mbak Ira nggak Nggak salam. Soal nggak salaman. ya. Nah, ini yang ketiga. Dari Agus, ternyata debat asik, waduh. Oh, ini Apa ini? bahasanya bahasa Oh, alay. bahasa asik, Asik. untuk disyaksikan. Disyaksikan. Ketika Mbak Ira Kusno berbicara. Jadi lebih asik gitu ya. Karena debatnya kemarin kurang panas gitu ya. Jadi kayaknya jadi lebih asik saya ngomong karena yang paling panas gitu sebenarnya. Tapi dibandingkan debat yang pertama rasanya lebih terkelola yang sekarang berarti. Sebagai sebuah show jadi kurang menarik ya. Terus terang ya, saya melihat para paslon ini lebih menahan diri gitu. Karena mereka yakin bahwa debat menjadi salah satu yang akan dinilai menjadi referensi untuk pemilih yang masih belum menentukan sikap. Jumlahnya tidak sebanyak yang pertama, tetapi masih tetap lumayan signifikan untuk menambah jumlah suara di saat-saat akhir ketika marginnya menurut begitu banyak survei kecil gitu ya. Jadi mereka hati-hati di sana. Kalau kelihatan emosi atau kelihatan terlalu gimana, ini kelihatannya akan pengaruh kepada elektabilitas. Mungkin saja ini adalah hasil bisikan konsultan ya, bisa jadi gitu ya. Cuman yang saya lihat juga, jangan-jangan para paslon ini karena sebelum debat pamungkas sudah beberapa kali ikut debat, jadi udah kenal gitu dan udah tahu, udah naker gitu. Oh kira-kira ya kamu ngomongnya ini, saya ngomongnya ini, ya seperti itu gitu ya. Terlepas bahwa itu sah-sah saja, bisa jadi memang soal menahan diri dan beberapa kali ketemu sebelum debat pamungkas ini yang membuat mereka menjadi lebih adem. Padahal di formatnya ada satu segmen di mana Wagub saling berdebat, Cagup saling berdebat, begitu ya, dibuat bahkan satu forum untuk saling berdebat. Waktu Cagup berdebat itu lumayan bisa panas begitu ya. Panas ini artinya kita juga tidak menginginkan ada debat yang tidak sehat gitu, tapi kita melihat argumennya mana yang lebih baik. Tapi waktu Cawagup, ya mungkin karena karakternya Pak Jarod sama karakternya Mas Sandi gitu ya, ini kok jadi malah guyup. Kalaupun misalnya mengatakan saya nggak tahu gitu ya, bahasanya juga santun sekali gitu, dan bahasa tubuhnya juga berbeda gitu. Jadi ya saya berpikir ini dua karakter yang berbeda, tapi waktu Cagup paling tidak memang agak naik ya, jadi kita bisa juga lebih lihat. Oke, jadi emang selalu menarik sih ya untuk melihat ini semua, apalagi jelang tanggal 19. Mumpung masih boleh kita ngomong-ngomongin soal pilkada, nanti Mbak Ira juga akan tetap bersama kami di Good Morning. Mbak
kembali lagi di Good Morning. Orang lain saya yakin untuk Anda mungkin yang saat ini sedang menyaksikan Good Morning sedang ada di Bandung atau di tempat-tempat liburan. Atau belum sampai karena macetnya luar biasa. Jangan Aduh, salah. jangan sampai juga. Sebenarnya memang ya libur panjang akhir pekan ini selalu dimanfaatkan warga ibu kota untuk berwisata keluar kota. Ya, benar sekali. Jalur wisata biasanya dipadati oleh kendaraan pribadi sejak beberapa hari sebelumnya ya. Kali ini dari Kamis sore, artinya dari kemarin nih. Dan diprediksi masih akan terjadi hingga pagi ini. Kepadatan lalu lintas di jalan tol dalam kota sudah terlihat sejak Kamis sore. Antrian panjang kendaraan bahkan tampak di pintu tol Cikampek dan Jagorawi. Kemacetan terjadi menjelang libur Hari Raya Paskah yang jatuh pada akhir pekan dimanfaatkan warga ibu kota berlibur keluar kota. Pengemudi memantau kemacetan lalu lintas melalui videotron yang disediakan pihak Jasa Marga. Kemacetan berlangsung hingga malam hari. Ruas tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan mulai gerbang tol Cikarang Utama. Tercatat sedikitnya 50.000 kendaraan melintasi jalur ini. 13 gardu tol disiagakan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan di pintu keluar. Kepadatan lalu lintas juga terpantau di ruas tol Cikampek. Perjalanan Jakarta Karawang yang biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam menjadi 4 jam. Diprediksi kepadatan lalu lintas masih akan terjadi hingga Jumat pagi. Warga ibu kota memanfaatkan libur panjang kali ini untuk berwisata keluar kota, salah satunya ke kota Bandung, Jawa Barat. Iki Putri, CNN Indonesia. Oke, nah sekarang saya akan kedatangan anchor baru nih kayaknya. Aduh, ini jadi bertiga ya, kameranya Mbak Pal? switch dulu ke Mbak Ira, mohon maaf. Produser boleh dipindahkan dulu ke Ira Kusno. Iya. Coba, nah. Oke. Jadi saya diberi mandat ya. Iya. Saya diberi Silakan, mandat oleh Prabu dan Daniel. Baik, saudara kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mumtazah Cakra Diningrat yang akan melaporkan kondisi terkini dari tol Ciawi Bogor. Good morning Taza. Taza ini dengan Ira Kusno. Dan ini masih di CNN Indonesia, bukan salah stasiun TV ya. Bagaimana kondisi lalu lintas di sana yang Anda pantau? Good morning Mbak Ira Kusno, Mbak Daniar dan juga Mas Prabu. Pagi hari ini memang kalau ke kawasan Puncak nampaknya harus siap kaki ya untuk memastikan bahwa sepanjang perjalanan tidak akan pegel. Karena memang saat ini kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi sejak pukul 5.30 pagi hari tadi, di mana untuk masuk ke gerbang tol Ciawi saja sudah ada kepadatan ataupun antrian untuk keluar menuju ke arah Puncak sepanjang 5 km tadi pada pukul 6.30 pagi. Jadi bisa dibayangkan pada saat ini kemungkinan sudah sekitar 6 km ataupun 7 km karena setelah gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak saja saat ini memang sudah terjadi kepadatan hingga ke kawasan Gadok. Ini juga dikarenakan adanya sejumlah kepadatan ataupun keramaian yang terjadi di sejumlah lokasi seperti di kawasan Megamendung, Pasar Cisarua dan juga Taman Safari Indonesia, bahkan di kawasan Masjid At-Ta'awun yang merupakan lokasi ataupun objek wisata yang menjadi tujuan para pengunjung pada hari ini. Dan memang adanya kepadatan pada hari ini memang menyebabkan sebanyak sekali kendaraan yang harus terjebak kemacetan. Dan bahkan pada pagi hari tadi pada pukul 5.30 saja memasuki gerbang tol Cibubur Utama saja untuk menuju ke arah Puncak sudah terjadi antrian kurang lebih 600 meter pada pukul 5.30 pagi hari tadi. Dan sejak kilometer 40 sudah terlihat ekor antrian untuk menuju ke arah Puncak, di mana untuk menempuh 1 kilometer saja Ira, Daniar dan juga Prabu pagi hari ini harus ditempuh dengan waktu 15 hingga 20 menit. Jadi bisa dibayangkan dengan panjangnya antrian 5 sampai 6 km berapa banyak waktu yang harus dibuang untuk keluar di gerbang tol Ciawi pada pagi hari ini. Dan belum lagi untuk menuju ke arah Puncak berapa banyak waktu yang akan diperlukan untuk menuju ke sejumlah lokasi wisata pada pagi hari ini. Dan memang nantinya akan dilakukan buka tutup jalan antara pukul 7.30 hingga pukul 10 pagi hari ini karena diperkirakan bahwa nantinya kepadatan akan mulai terurai setelah pukul 10 pagi hari ini karena adanya perkiraan bahwa menjelang sholat Jumat pada siang hari nantinya akan ada jumlah kendaraan yang menurun begitu. Namun begitu nantinya setelah pukul 2 siang hari nanti diperkirakan juga akan kembali diberlakukan buka tutup jalan, melihat juga situasi dan kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kalau kemarin antara pukul 7.30 dan 10.30 pagi hari tadi kemarin dan juga antara pukul 1 hingga pukul 5 sore dilakukan buka tutup jalan dan juga buka tutup rest area di kilometer 40
melihat dari kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan ini. Kita akan lihat bagaimana kepadatan dan juga sepanjang apa waktu yang harus ditempuh oleh para pengunjung pada hari ini untuk menuju ke kawasan Puncak, Ira. Terima kasih Taza, dan tadi saya mau tegur karena di awal manggilnya Mbak Ira Kusno dan itu salah sekali. Tapi untuk kemudian dikoreksi, apalagi kemudian Mbak Ira dan Mas Prabu, tapi saya koreksi. Terima kasih Taza, selamat bertugas. Jadi gitu, tetap harus Ira, Daniar, Prabu gitu ya. Daniar nggak disebut lagi, Oh, kaget. Apalah, emang gitu sih kalau ada yang senior juga di sini jadi Good Morning. Aduh. Gimana rasanya menyapa lagi koresponden? Iya. Ada rasa-rasa kangen lagi nggak balik siaran Mbak Ira? Kalau siaran full nggak mungkin karena kan sudah punya perusahaan PR sendiri gitu ya. Tapi kalau sekali-sekali muncul, ya mungkin masih bisa tergantung programnya. Iya. Ayo coba disambut, tolong disambut ini. Kita mau ngomongin apa ya? Tolong dibuatin Oke. programnya. Ini program debat-debat lagi gak? Mbak Ira nggak liburan, ini kok hari Jumat dan lagi long weekend kok nggak kemana-mana sih? Ya kan menemani Prabu dan Oh, Daniar iya, yang iya, bekerja iya. juga. Ini memang pertanyaannya ini sih, mancing. Ya, mancing-mancing aja ya. Oke, tapi terakhir Mbak Ira, ini dari segudang masalah balik lagi ke soal pilkada debat begitu ya kan jelang 19 April nanti tentu harapan-harapannya harus ada nih. Apa kira-kira masalah-masalah menurut Mbak Ira yang harus segera dibenahi sama masing-masing paslon? Yang paling penting sebenarnya adalah persis seperti segmen ke-6 penutup, yaitu bagaimana kita saling berdamai. Betul, Karena siapapun mempersatukan pemenangnya, lagi ya. yang menang itu harus warga Jakarta, Iya. yang menang itu harus Indonesia, yang menang harus merah putih. Bahkan sebagian orang mengatakan, Ira kok kamu terakhir berkaca-kaca? Saya bilang, saya nggak nangis gitu, tapi mungkin saya emosional gitu, karena melihat betapa kerasnya pilkada DKI saat ini gitu ya, kayak kita semua sudah terkotak-kotak. Betul memang separasi itu pasti ada karena pilihan. Tapi kan jangan sampai kemudian kita pecah, apalagi kalau ini ada tangan orang luar, tangan orang lain yang berusaha mengoyak-ngoyak supaya kita nggak jadi satu, kita nggak maju gitu. Ini yang paling penting. Jadi 19 April pastikan yang KTP-nya DKI menusuk, memilih dengan hati nurani dan rasio. Yang paling penting sesudah itu siapapun gubernurnya kita dukung untuk kemajuan Jakarta. Karena di backstage juga kalau biasa saya bersama dengan Pak Anies, dengan Pak Ahok juga, mereka juga sebenarnya akur-akur aja begitu kan ya Mbak ya. Dan itu harus dikomunikasikan kepada publik juga. Mereka sudah minta maaf terakhir dua-duanya sebenarnya. Betul. Prabu dan Niar. Jadi kalau para pemimpin saya sudah minta maaf, harusnya yang lain-lain pendukungnya juga bisa menerima dengan legowo nanti siapapun pemenang. Betul, saya Baik, setuju. setuju juga. Terima kasih Mbak Ira, boleh salaman Sebelum ya? terima kasih, Kenapa? kan kayak Mbak Ira kan Oh, kita iya. selfie dulu sama cagup Boleh, cawagupnya kan. kita selfie ya. Dong. Boleh selfie. Ya pemirsa di rumah jangan iri ya. Dan nggak boleh pakai tangan apapun gitu ya. Oke, thank you Mbak Ira sudah Sama-sama. bergabung di Good Morning. Makasih banyak. Semoga sukses terus dan semoga nanti ada Prabu, program ya Daniar. untuk Ira. Ya, sekarang liburan dulu aja ya. Saya boleh silam, kalian lanjut gitu. Oke, nah usai jeda kami akan hadirkan informasi Misa Jumat Agung dari Gereja Katedral Jakarta.